Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil Qur'an kasyamsi wa duhaha wa arsala Muhammadan abdahu wa rasulah kal qamari idza talaha faman sara ala sunnatihi wa syari'atihi faqad sara fi daw'in nahari idza jallaha wa man asahu ma faqad sara fi dhulumatil laili idza yaghshaha. Tsumma assalatu wassalam ala syafi'il anam Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram, amma ba'du. Saya mengucapkan sedaya para tamu, para wali santri, para santri, para tokoh masyarakat, para guru ngaji, kepala camat, juga tak lupa pengasuh Pondok Pesantren Al-Multazam Jaya Abdus Salam, serta setuju keluarga para rabu sesami molja. Sebelum mulai dan bulat roh agami kesepakatan dan panjenengan. Kenapa roh banget? Kenapa roh banget? Umpaman nak kekian dan gula atanya panjenengan kudu jawab sekompak siap berapa punten. Siap berapa punten? Saya punten ngamul, saya jawab, saya kanan dan saya kacir tak aja itu. Siap berapa punten? Kalian kompak. Saya nomor 2, trapot tanah manabi abad tak sekini kini nyoong tolong pangkok jeki kirim tape pangkok apa-apa, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kak Dintoh senantiasa membawa kompoya sekini-kini itu tadi majelis ilmu. Dalam setong riwayat kedua pernah perpaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngimamin asolat koi kompoya Kak Dintoh perpaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asojud nompak di atas tangan. Ketika nompak Rasulullah Kak Dintoh asojud abid para sahabat saya makmum gak itu mikir tuh injak Rasulullah emak asojud kerja abid injak ibadah apa. Akhirnya tak langkong bersahabat saya tengkuk tak ada nyorni ketika asojud. Baru kemudian beliau tahu bahwa ternyata tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam etompak sarang kompoja. Nengkot lain pernah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah Jumat. Tengah khutbah ternyata kompoya Rasulullah Kak Dintoh aling-leng di antara para jamaah ruburuan ain main. Apakah lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tukah punten? Kenapa kompoya Isra nang punten? Apa-apa? Karena Rasulullah tahu bahwa anak-anak kini ain main Kak Dintoh amrun tabi'ah. Ampun tabi'at tak nyaman anak-anak kini boleh beramain luburuan berlaku berdek. Tapi apa yang kemudian beliau lakukan? Rasulullah turun kompoya itu pas ejen. Tujuannya apa? Tujuannya mak leneng tak rami tapi pakun norok ajian norok majelis ilmu. Kan makanya panjenengan saya bertapot pernah ketika berpengajian, ketika beracara muslimatan, beruntunglah
Apa? Karena beliau, karena panjenengan berarti ngiring lampan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betah potrona ketika sholat jamaah saya yang sekadeng toh mon rami jadi kirim gelu soronengan. Apa makle terbiasa ngidingaki kebagusan mulai di kanan. Para hadirin para rabu sesami mojak dan gula acara eta nang Turki kadin toh berdaerahnya makonya nang ekonya beda seorang alim luar biasa, ahli mantek, ahli logika. Sebagai seorang ahli logika, Syekh Kadin toh bisa mengubah pikiran orang dengan kata-kata. Karena terkenal alim akhirnya beda tetanggenah tolongon cenah Syekh Asmana Syekh Nasiruddin Khoja. Mator pun tetanggenahnya habis ke Syekh Nasiruddin Khoja ketika ada Pak Mator bahwa dia ingin mengundang. Syekh Nasiruddin Khoja tak kesokan, tapi karena dipaksa dan sengaja, maka dengan terpaksa beliau kesokan. Bisa kenapa entonya mana? Bisa kenapa? Bunda. Akhirnya berangkatlah Syekh Nasiruddin Khoja dari Desa Bunder. Ketika ada Pak Nang Desa Bunder, ke atas panggung Syekh Nasiruddin Khoja langsung bertanya, para hadirin, para bapak sesami muljah, para ibu sesami muljah, sebelum mulai dan gula atanya, tapi nyon tolong sebelum dan gula atanya kita berjanjian kader, mon dan gula atanya kudu eja wah kalaban kontak. Kenapa para pertanyaan para hadirin, para bapak, para ibu sesami muljah, panjenengan oning para pemerintah, kenapa saya pada Pak Agen gula malam semakin Syekh Nasiruddin Khoja atanya. Para hadirin kemudian dengan kompak menjawab ta'unin. Lalu apa responnya? Kemudian Syekh Nasiruddin Khoja adabu mon ta'unin napah gunana gula abrentah, napah gunana dan gula pidato beracara. Maka cukup sekian dari dan gula, kurang lebih nanya on sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toro Syekh Nasiruddin Khoja langsung mulai kabungkon nasi berenang cangkring. Karena penasaran, mak berdeh orang alim ku esoro ceramah katanya sekecap romoro langsung turun. Penasaran dengan orang bunder, ngebele boleh tulis ojeng boleh Syekh Nasiruddin Khoja. Berangkat panitia monceng Syekh Nasiruddin Khoja. Ketika ada Pak Mak Mator Syekh Nasiruddin Khoja tak ndek boleh, tapi karena dipaksa maka dengan terpaksa beliau berangkat hadir ke Bunder. Pak Bunder ke panggung langsung ngolok salam. Mari ngolok salam, aku beri perjanjian mon atanya kodo ide wak kalaben kompak. Pun mari ada beri perjanjian pas bertanya boleh. Para hadirin, para rabu sesami mulja, panjenengan oning penapa bunten, kenapa saya pada Pak dan gula malam semakin. Para hadirin, para jamaah kalian tuh mikir, karena di awal dengan kompak mereka menjawab tidak tahu pas Syekh Nasiruddin Khoja turun, maka langsung dengan kompak mereka menjawab oning. Pas Syekh Nasiruddin Khoja senyum, wah aku itu kimon pon oning napah gulana gula aben maka cukup sekain terdiri dan gula kurang lebih nanya on sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Syekh Nasiruddin Khoja langsung mulai kader masih nancang
Karena ki penasaran tengok orang bunder kan kok heran. Injek kiai, injek syekh masih cerai sekali. Can orang alim tapi kalau esoro ceramah, esoro pidato atanya sekecapan romoro langsung boleh. Injek masih cerai ndek remah. Onceng boleh. Berangkat boleh, orang bunder ngirim panitia ke cangkreng mator boleh. Ketika matur bahwa acara jemonceng acara imtihanan Syekh Nasiruddin Khoja tak kesokan, tapi karena dipaksa maka dengan terpaksa beliau berangkat ke Bunder tepat ke malam Selasa. Malam Selasa Syekh Nasiruddin Khoja berangkat ke Bunder Pak jamaah langsung ngerembek si hadir di rumah rembek nak deki sebelum kanan panggung ajawab tak oni sebelum ke acara panggung ajawab oni apa masa ajawab tak oni gak bibah toro ajawab oni gak bibas toro pola mon ijawab oning bentak oning pas tak toro bisa makalah Nasiruddin Khoja mon setia. Ayo rembeken pakopat sebereng sekarang panggung ajawab tak oni sebelum kajian panggung ajawab oni sepakat jamaah kabeh wong setia acara mongko Syekh Nasiruddin Khoja ketika ada Pak Kebetulan Syekh Nasiruddin Khoja ongke ke atas panggung mari ngolok salam ada kesepakatan ketika ditanyain kudu ajawab kompak. Akhirnya Syekh Nasiruddin Khoja bertanya, para hadirin, para bapak, para ibu, sesami mulja, sebelum acara mulai dan gula tanya, panjenengan oning para babunten, kenapa saya pada batin gula malam semakin? Para jamaah karena mereka janjian, dengan gaya, dengan bangga, dengan merasa penuh kemenangan, ajawab sebungkan panggung, taoni. Sebelum ke acara panggung ajawab oni. Lalu apa yang terjadi ketika para hadirin merasa di atas angin? Justru Syekh Nasiruddin Khoja tersenyum. Mari tersenyum pas ada Gimon senikah hendaknya seta oni atanya kase oni bangse oni hendaknya malayan kaseta oni karena ampun evangki jawab nah cocok sekain to dari dan gula kurang lebih nanya on panapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toron Syekh Nasiruddin Khoja langsung mulai kacang keren. Jadi para hadirin, para bapak, para ibu sesami mulja dan gula semakin katanya panjenengan oning kenapa buntan? Kenapa saya bahasa dan gula malam semakin maksudnya saya jawab kan gelap dari perjanjian bekal aja kok boleh balik boleh. Para hadirin, para bapak, para ibu sesami mulja panjenengan oning kenapa buntan? Kenapa saya pada badan gula malam semakin? Masih aja waktu malto tak kompak berarti terakhir sekalian lagi mau tak kompak mulai mari. Para hadirin, para bapak, para ibu sesami mulja panjenengan oning kenapa buntan? Kenapa saya pada badan gula malam semakin? Karena tawaning berarti ini aku terus hati mumpah mulai takun terus tahu. Para bapak, para ibu, para hadirin sesami mulja nang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala agabu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketika menafsiri ayat Kak Bintoh
para ulama berpendapat bahwa bukan hanya anak yang bisa durhaka pada orang tua, tapi orang tua juga bisa durhaka pada anak. Jadi selama ini kita berpikir bahwa anak ngelamak orang tua durhaka, bener. Orang anak tak toro ocak ke orang seponah durhaka, bener. Tapi ternyata bukan hanya anak yang bisa durhaka, orang tua juga bisa durhaka ke anak. Kasih kenapa caranya? Pertama, dengan berbuat tidak adil. Maksudnya tak adil, kasih berapa? Beda orang andi anak telok am. Kemudian pertama paling saya nomor dua tak pakai saya, nomor telok erosoro meloloh ngasih tak iya opening sama sekali. Kak Dito membeda-bedakan kasih sayang, dan orang tua yang membeda-bedakan kasih sayang adalah orang tua yang durhaka. Beda berapa pinnya? Nomor dua, ketika anak ampun umur 9 tahun pas rentuan tak nyoro asolat, maka secara tidak langsung orang tuanya menjerumuskan anaknya sendiri ke dalam api neraka. Dan orang tua Kak Dinto adalah orang tua yang durhaka. Ketika anak ampun belajar ngaji, belajar sekolah, kemudian orang tua tak memangkat ngaji, tak memangkat sekolah, maka Kak Dinto juga orang tua sedur kata. Dan makanya panjenengan mengagungin khotbah, pemangkat KTPI, pemangkat kapondok, pemangkat ngaji. Apa-apa? Karena maklai panjenengan tak jadi orang tua sedurhaka. Nomor 4, ciri-ciri orang tua sedurhaka adalah orang tua setaknya berpotranah nang lingkungan sebagus. Umpamanya panjenengan oning bahwa di sekitar panjenengan banyak orang dan ngodetan sedia sabuk mabuk entar gitaran dan tengah malam, panjenengan ngagungin potra remaja sabuk dan lingkungan sebagus. Di rumah sabuk ke pondok pesantren, sabuk ke sekolahan sebeda agama nah yakni pondok pesantren, sabuk ke kenangan sing ngajarake ilmu agama yakni pondok pesantren. Jadi umpama panjenengan oning bahwa lingkungan sekitar sudah tidak baik bagi anak, maka panjenengan harus nyabek putranan pondok makleh tak dadi orang tua sedurhaka. Nomor 5, di antara orang tua sedurhaka adalah orang tua yang membiarkan anaknya bergaul dengan orang sejuba. Kadang oning bahwa berenga anak antakang mabuk kira toro, oning bahwa berenga anak antakang tergitaran kira toro, maka orang tua yang membiarkan anaknya bergaul benak-kanak dan ngodetet ben orang tua ben orang bini setak bagus, orang tua sedur kata beda. Oh benar. Salah berarti pertanyaan. Beni beda banyak sekarang tadi. Para hadirin sesami mojat. Poin kelima Kak Dinto setro bahasa saranten gula. Bedah kitab Asmana Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Nang dalam kitab Bidayah Kak Dinto, Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kati berapa hadisnya? Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang Kak Dinto tergantung di remah bereng. Mun bereng atau kang mabuk, ya berarti tak jeli. Mon bereng atau kang ngadu ajem berarti tak jeli. Mon bereng anak-anak bejeng tak jeli.
Kan makanya Imam Al-Ghazali kemudian berkata, kati kenapa? Maka sudah selayaknya bagi kita menyariah bereng keangkui abek tibi maupun keangkui anak harus memenuhi 5 kriteria. Kenapa rupanya? Pertama, andi akal, andi ilmu, ngerteh ilmu agama. Kak itu kriteria beri pertama. Nabi Isa pernah ada bu. Kati kenapa? Engkau riyah bisa memberes orang sakit. Diminang zaman Nabi Isa kak itu pernah ada wabah kusta. Kusta kak itu Nabi jen abid dibiarkan maka akan menggerogoti anggota tubuh. Tanang seasal buto lelemak jen icapok penyakit kusta bisa aku orang kare separuh. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta, bisa mengembalikan anggota tubuh seampun hilang digerogoti kusta. Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi satu hal sengkok saya tak bisa dibunuh Nabi Isa. Kenapa yang tidak bisa Nabi Isa sembuhkan? Sektor butuh. Nabi Isa tak bisa memberes orang butuh. Ngeboko selain Nabi Isa periksain beberna. Wahai Nabi Isa, panjenengan mak bisa cek pinter, mak bisa cek cerdas. Panjenengan ajar ilmu dak pasera. Panjenengan aku dak pasera. Nabi Isa jawab, engkau tak aku kata siapa? Terus dia mau pas bisa cek pinter. Engkau menghindar dari orang bodoh. Engkau tak berenang ben orang bodoh. Karena tak berenang ben orang bodoh, Nabi Isa cerdas, Nabi Isa pintar. Mau panjenengan tak percaya, kasih kenapa pengaruh teman? Coba besaki putrana. Dimin sombong orang main TKT. Orang yang main TKT terakhir kayak itu jawabannya jadi gue lagi kini lembek. Tapi semakin saya tak main TKT. Main TKT saja. Yang TK-TK oning dari KMA, oning dari Putrana panjenengan tak oning HP gara-gara besaki berenang main HP lolo, main game lolo. Pak enter ke panjenengan ngocak, bu marah apa melihat di HP? Eki penonton, kadang kepengaruh tambah. Karena kriteria si nomor 2 adalah akhlak bagus, ngakui akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Para hadirin sesami muda, nang tafsir Al-Qurtubi bagi cerita yang mana kiai bersiso mabicara orang Jawa berseso kiai berseso wonten tiang Jawi teng mriki mboten enten mboten enten Madura kabeh ing mongkon aja boten ben nggih insyaallah niki. Lah berseso Kak Dintoh adalah orang yang beribadah selama ratusan tahun tak pernah ambu sama sekali. Nang gerak nang musallana asolat iktikaf adikir awirid ngaji tak keluaran sama sekali, bahkan keangkui ngakan keangkui ahajat tak pernah keluar sama sekali. Berseso kali itu baru keluar dari langgar dinapun oleh Pak Polwari. Dimulai Pak Polwari berseso keluar dari langgar entar ngakan, entar ahajat, entar kejeding. Mari kapi lakonin berangkat boleh masuk boleh ke langgar. Nengenang boleh asolat ibadah boleh selama Pak Polwari. Oleh Pak Polwari boleh keluar. Ahajat ada mari masuk boleh sampai Pak Polwari. Dan itu kegiatan yang dilakukan selama hidup beratus-ratus tahun, tak pernah aubel sama sekali. Kamangkana setan nggak betok bingung kalang kabut. Derma
karena beda orang selakon aku ibadah meloro. Akhirnya setan aku beri kompolan nang tas langit, arapat nang tas langit. Karena itu kiai nonton Rabu ya tore, saya kesokan nyapis ya tore nyapis ini ngereng. Dan gula kain itu nama mukot timak tonton bukaan. Karena bangsa socek berjenah ibadah selamat atau tahun tak buang busetan kalang kabut rapat mengetas langit membahas bagaimana cara untuk menggoyahkan ibadahnya berseso. Akhirnya ketika etanya tiba di setong setan pote saya maju ngebele gula kok bisa bakal berseso mau bisa turun dari kabumi turun setan gelap kabumi depak ke bumi setan kayak untuk pas romboro pinang-pinang langkir berseso lokolokan berseso tapi berseso tak atole sama sekali tak akuli sama sekali pakun fokus ibadah karena pakun fokus ibadah setan saya diutus ke bumi kan untuk mikir boleh nyari strategi itu kan macam akhirnya dia menyamar menjadi manusia menjadi ahli ibadah masuk ke langker berseso nembun kanan setan senyamar dengan nembun kaca kesampi ibu itu tak buangku oleh Pak Polowareh berseso keluar dari langker setan senyamar Pak Kuningan yang itu berseso abeli setan Pak Kun ibu dari langker sampai 40 hari berikutnya berseso keluar boleh entar ke gedeng ke sungai setan Pak Kun dengan Pak Kun ibadah berseso itu tahu oleh Pak Polowareh berseso keluar setan Pak Kun dengan itu sampai berseso bertanya-tanya jadi remah orang dia macam hebat tak engkau ibadah atau tahun nanti keluar kada tidak oleh Pak Polowareh tapi orang dia tak keluar sama sekali padahal sengkok lah keluar berkali-kali karena penasaran apanya berseso nyamak kasetan senyamar nyanter tak langkong panjenengan pasirah serah aja waktu gula hamba Allah katanya boleh berseso mak bisa panjenengan ibadah tak buang butuh remaja apa jawaban setan setan ngebeda orang ibadah kak dintek karena takut ke Allah dan untuk membuat rasa takut semakin besar maka harus melakukan dosa orang mereka anak dosa maka aroma saja salah aroma saja takut ke Allah kan berseso ahli ibadah tapi dia tak ambil akal tak pinter ilmu agama maka ikebala dan setan senyamar kunggu onggu sambil mikir oh bener masuk akal katanya boleh berseso pas nggak berapa cara nah panjenengan kudu melakukan dosa yang besar dan setan katanya boleh berseso kenapa dosa besar pertama matein orang mukul itu berseso tak sanggup dan belum matein mau tak sanggup matein dosa senang berbebas kuning nah kalau kan merkosa orang bini mukul itu boleh berseso tak sanggup omong senikah dia ala dosa senang berbebas kuning nah kalau kan mabuk akhirnya berseso menganggap oh mabuk riya dosa sepaling demak padahal dosa raja buang-buang iki bang gula mabuk balik dan berseso iki bang mabuk itu maka saat toko menjual minuman keras maka melebar dengan minuman keras berangkat waktu berseso dan tak ke toko minuman keras langsung minum minuman keras oleh maret sampai mabuk sadar dari mabuknya berseso semakin merasa bersalah dan dalam beribadah dia semakin khusyuk karena semakin khusyuk berseso jen percaya bener can hamba Allah arian kok mare mabuk pajen takok
dan rosok ting ibadah bener masuk akal. Kelakuna berangkat boleh katuku, mabuk boleh ting sadar langsung asolat atau berjenta kok boleh. Terus kegiatan kali itu dilakukan oleh barseso tiap hari sampai akhirnya dia kecanduan minuman keras. Dinampun kecanduan minuman keras bersetan senyamar kebele. Wahai barseso, sampian semakin pun mabuk terlalu banyak, sampian busana semakin pun terlalu banyak, pun berjenah sampian ambu meminum minuman keras. Pasti remah ambu minum minuman keras atau bertaubatan nasuha dan untuk menebus dosa tolonglah orang lain. Katanya boleh barseso, siapa yang harus saya tolong? Setan jawab, nangkasak berorang bini ketibikan perabe. Orang bini nikah etina aki berkak kakak entar merantau. Maka tugas panjenengan entar tohuin berengin deget nafkain. Karena barseso menganggap setan yang menyamar tersebut adalah gurunya, maka barseso atau roh berangkat. Kabeh senajan esoro ambu kan kui mabuk ban setannya mana orang lah kecanduan tak pun baik ketika nokuin orang bini gelek ketika aberengin ban aja ge barseso sembari meminum minuman keras sampai suatu ketika mabuk secara tak sengaja barseso merkosa orang bini. Akhirnya etemok sebili ngandung sampai melahiraki anak. Dinampun melahiraki anak barseso entar boleh kalang ke tempat dia dulu sering beribadah beriktikaf untuk matur ke setan. Matur ke setan bahwa dia ketika mabuk memperkosa orang bini dan sekarang sudah melahirkan bayi. Pas kati kenapa gak dinto jalan aja uap setan paten bendeng koburaki nang kenangan sesaat pemoh ore berangkat barseso paten orang bini saiki burung lahiraki apereng ben bayi bendeng tapi seberempah kakang semerantau mulai ketika depak atanya panjenengan bahasa ramak romo bedeng dan gula aja uap barseso gula barseso si ahli ibadah engki barseso si ibadah atau tahun engki mak bisa bedeng ka ento panjenengan wahai barseso aja uap barseso dan gula mulai tugas dari dulu dan gula keakui aja ke ahli panjenengan semakin kama ahli gula entar jelenan kita mulai oh engki tojuh kakak perjajah kenapa? Karena sini barseso orang yang memang sudah terkenal ahli ibadah. Abid adente atanya boleh kakak kama alaikum entar jelenan kita mulai edente boleh abid atanya boleh karena ampun tak sabar akhirnya entar madul karaja kakak karena dianggap alen diculik benore. Ketika laporan ke raja, akhirnya raja melakukan penyelidikan, diselidiki esareh esareh sampai akhirnya ditemukan bahwa barseso lah pelakunya. Jadi barseso yang awalnya tidak mau membunuh karena takut akhirnya membunuh. Barseso yang awalnya tidak mau memperkosa orang bini akhirnya merkosa orang bini sampai melahirkan bayi. Gara-gara kenapa? Gara-gara minuman keras. Akhirnya ketika kijek barseso pelakunya barseso esalit jadi diminta dinto hukuman mati caranya semasyur berdua pertama ikut tonglek era ingat orang Arab nomor dua esalit kemudian epana sampai mati lah barseso kain to esalit
tanahnya epakoh kakajuh tak depan tanahnya epakoh kakajuh etalik ya sekacer juga sopon juga ketika ampun esalip para mati ya pembidik pemana ampun membidik busurnya setan dete kapan jenengan semalain dan gula candar seso aku ke mugi gula semalain kau udah semakin gula belain pole derem carana sekiranya gula bisa bebas dari jerat hukuman mati setan pas ngebele mugi gula bisa nolongin sampian tapi baru syarat tak seto nah apa syarat tak impian udah sujud ke gula can setan berarti sama boleh gula saya sujud dah sedangkan tangan gula nikah epengkot epakoh sokona gula epengkot epakoh setan ngebeli cukup dengan isyarat cukup dengan nonduk sebagai tanda tunduk barseso pas aungku ketika barseso ngungguk sebagai tanda sujud ke setan pemanah melepaskan busurnya barseso mati dalam keadaan bersujud ke setan. Semua hal kadit terjadi gara-gara apa? Gara-gara pertama berseso pun ahli ibadah tapi tak andi ilmu. Pas aberen ben setan gak dinto alim, pinter luar biasa. Kan mangkana ketika Allah dimin apa dia manusia, setan matur. Ketika apa ya Allah, ajunan kenapa apa dia makhluk orang seyus fikut dima yang menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Setan sematur. Tapi masalahnya setan bener andi ilmu andi akal tapi setan tak andi akhlak dan karena setan tak andi akhlak sebagus dengan sombongnya dia berkata kholat tahu min kata apa pancen ajunan nyiptaaki manusah dari tanah dan ajunan nyiptaaki abdinah min narin dari apoi kadin masih lebih kuat antara tanah dan apoi tapi hikmah manusah ciptaaki dari tanah coba semakin pikir beda orang agak baik betah bertanah montak yok berkaapoi kuat apapun tak kuat beda orang agak baik penting montak yok berkaapoi kuat apapun tak kuat ingin jen eyok berjen api justru jen kuat kan makanya hakikat manusia dan setan ketika manusia digoda oleh setan karena manusia terbuat dari tanah berjen kuat beli jen lemah. Jadi para hadirin sesami moncek umpama panjenengan beliaki nak bereng kakui potran nak andi bereng semeler tak bagus amain HP meloloh amain tek-tek meloloh besok mangkat ngaji tek-tek mulai ngaji nekuk HP jebeki apa-apa makletak tano umpama panjenengan makeh potran nak mondok tak sekabehna orang yang pondok bagus pun beda juga orang mondok semeler kan mangkana mon potona mondok tak gumbelei jeroto kadeto saya pertama saya nomor seberapa Pak? Nomor seberapa? Nah dari sini tinggal ketika bila tak sobong sini tinggal nomor seberapa? Masa nah ini nanti kunorin ke seorang nomor telo saya pertama gelek andi ilmu andi akal cerdas saya nomor dua andi akhlak saya bagus saya nomor telo orang soleh kak dinto kasih penapa tenggelam ada tak setong riwayat ketika turun ayat tentang sedekah
para sahabat kadin toh berlomba-lomba ngaturake sedekah dekat Rasulullah keakui perjuangan umat Islam. Bagi serta sahabat asmanah Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau kadin toh orangnya suwaki luar biasa. Lah konah adegan ketika adegan anggap berbulan nah andi pese belum miliar ketika miran ayat tentang sedekah mator dekat Rasulullah, wahai Rasulullah abdina di harta belum miliar berarti naik bagian 2 Pak miliar ya torakin ada ajuna Pak miliar ya takut abdin keakui keluarga abdin. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, barakallahu laka wa fi amwalika, semoga kamu dan hartamu diberkahi. Orang-orang munafik waktu itu berkomentar, Aliyah Abdurrahman bin Auf sedekah Pak miliar hanya untuk pamer, untuk menunjukkan bahwa dia memiliki penghasilan yang banyak, agar orang-orang tahu bahwa dia mempunyai penghasilan yang besar. Tapi kemudian berjukan sahabat silakan lakukan tembak, tokan nyelok aing, monentar ke pasar untuk tukang pekol nang pasar. Bejerna ini belum sehari pun oleh 10.000. Tapi sahabat kak dinto juga kalau ngatorakin ombeng dekat kanjeng Nabi, maka dia matur dekat kanjeng Nabi, ya Rasulullah abdina kak dinto penghasilan yang 10.000 sehari, berarti penghasilan kak dinto ibu dia 2 5.000 ya torakin udah ajunan dan 5.000 takun SMP abdin. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, barakallahu laka wa fi amwalika, semoga kamu dan hartamu diberkahi. Kabeh lagi-lagi orang munafik berkomentar, bahaya hak Abu Uqail reda remah. Allah dia maha kaya, Rasulullah juga kaya, tapi beliau memilih hidup sederhana. Maka suat magawat asadaka peselema ibu, padahal Allah maha kaya. Apakah Allah akan menerima sedekah sekulema ibu dia? Kan orang munafik. Lah kak itu gambaran orang-orang yang tidak soleh, yang tidak mendukung atas kebaikan yang kita lakukan. Dari orang kak itu jak keberan. Karena kenapa? Setan kak itu aku bealing beni pas langsung kata jual. Kelak dan melampau mareh acerita tentang berseso dan macam setan aku nyamar jadi ahli ibadah. Ketika dia kesambuk ketika berdemo dan amit karen warna Pak belum noro atar gitaran pengkir lorong. Kirim penting tuan apa? Cok, matar gitaran pengkir lorong cek malam aja loh. Pak, tentang gula beringan berdemo dan setokan mabuk kan karuan gula beringan berdemo dan setar gitaran. Akhirnya yang tuan buang gitu. Dia buang ketika malam ternyata setar gitaran juga mabuk. Tapi setan belah benjek mabuk. Mak lereng tuan percaya, jadi tak mabuk. Mulai karo mana seger. Ring tuan waria cek montang anak. Make abengan bendet mode dan setar gitaran bendet mode dan semabuk tak norok mabuk. Hebat cek montang anak. Keesokan harinya Amit mulai ngebela kain tuan karena berita mabuk bagi aku mau ngecek mabuk berber kata anda bela bersetan elah cek mabuk mak lereng tuan terkaget terus terjadi nibelian dingangkon oleh seminggu baru setan dekian ngebela lain non sekalian dari sepenit mak leher kering kakirnya injek sampai mabuk. Baru tinggal mulai karena tak mabuk itu wajan percaja. Akhirnya setiap malam entar tergitar mengkengkir lorong benreng tuana itu. Dari yang awalnya pun nginomin sekecapan sampai ujung-ujungnya menjadi ketagihan. Setan kayak itu mau aku dulu kayak untuk ingat obat nyamuk. Oh nih obat nyamuk ini bunter. Kayak leng-leng oh nih. Kayak itu. Saya nomor celok kenapa gila
kalau lain kok. Nomor telu kenapa? Nah, pertama perjanjian kompak, letak kompak sehaja uang. Gini, nomor telu kenapa? Soleh. Nomor 4 al-hirsu, orang setak tamak, orang seajuga. Bedah cerita, pimpin pada seorang raja mempunyai perdana menteri. Di bawah perdana menteri beda menteri. Suatu ketika perdana menteri kayak sobu ngomong, para menteri yang ada di bawahnya berlomba ingin naik jabatan menjadi perdana menteri. Akhir ada rumah, akhir raja akhirnya sayembara. Siapapun yang bisa menemukan, yang bisa mengatakan perkara paling coba tentunya, maka dia akan aku angkat menjadi perdana menteri. Pas nambah setong menteri, dia sangat berambisi untuk menjadi perdana menteri. Dia mencari jawaban sare mangka dimang sambil ngeleleng sampai akhirnya dia ketemuan bentokan muanembi. Karena ketemuan bentokan muanembi dari nasa stres pas mikir dia mau paman kok adanya ketemuan muanembi. Siapa tahu oni ngejawab nah. Entar katanya, lek panjenengan oni lakukan kenapa perkara si paling boji nuntutnya, kenapa perkara si paling enak nuntutnya. Orang ngembi tersebut aja buat, uki gula oni, king bersyarat. Kenapa syarat? Panjenengan kudu nginom keminat tibi. Ngosok menteri, dia kata oni gula sera, uki gula oni, cantokan muan, maupun uning anapun dia lagi nyuruh udah nginom keminat tibi. Dia merasa tersinggung. Kenapa? Sebagai seorang menteri jabatannya tinggi, dia hendak ingin naik jabatan menjadi perdana menteri. Ternyata pas seorang nginom keminat tibi ngosok. Tapi ternyata tukang warung tersebut pas nebele seraikat. Mau panjenengan indah non keminat, mau panjenengan pro oninga non keminat. Mungkin mau tak pro oninga tak masalah lemon. Karena terlanjur berambisi untuk menjadi perdana menteri, akhirnya orang tersebut non keminat tibi. Ting mari non keminat tibi pas nebele kata kamu nanti. Oke, mari gula non keminat gula tibi. Semakin napa jawabnya? Tokang muan di negeri. Perkara sepaling enak nantunya, perkara sepaling menjijikkan nantunya adalah sifat tamak. Orang sepesian, orang seperti karena kuntunya melolong. Buktinya apa? Buktinya seorang menteri rela meminum kencingnya sendiri hanya karena ingin naik jabatan menjadi perdana menteri. Dan makanya mau pas pada orang sepesian dari buru saya bentah pese, dari timur saya bentah pese, dari tahu dari pese, cekermin, cekerpolong. Apa karena kadang sifat para hadirin sesami moja, saya nomor seberapa? 5. Saya terakhir adalah jujur. Dan gula tak matur jalan soal jujur karena dan gula yakin panjenengan apa on. Jadi coba sekaen dari dan gula orang lebih nyaman sahabat pengapora. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.